sudah mendengarkan hafalan surat Al-Asr beserta artinya? Yang sudah mengumpulkan atau mengirimkan ke Ustadz, insya Allah nilainya sudah Ustadz simpan. Ustadz terima kasih yang sudah bekerja keras menghafalkan ayatnya dengan artinya. Nah, melihat dari gambar yang ada di tampilan kalian bisa besarin sendiri, digeser kalau menggunakan handphone itu digeser pakai 2 jari itu bisa. Kalau pakai handphone digeser pakai 2 jari bisa. Kalau pakai laptop juga bisa. Nah, dari gambar di situ terlihat ya, ada anak seorang laki-laki yang sedang duduk sendirian memegang Al-Quran. Dia insya Allah sedang membaca Al-Quran, bahkan sedang proses menghafal ayat demi ayat Al-Quran yang mulia. Nah, kemarin kita sudah menghafal, hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang surat Al-Asr. Sebentar. Ustadz mau membesarkan sebentar. Berikutnya baik, anak-anak, berikutnya kalian bisa besarin sendiri ya. Surah Al-Asr yang kita hafalkan kemarin atau yang sudah kita hafalkan, Al-Asr sendiri kalian bisa lihat di situ artinya adalah waktu atau masa. Ayatnya sangat pendek ya. Ini mungkin juga termasuk ayat yang surat-surat yang pendek. Hanya ada 3 ayat. Nah, surat ini terjadi atau turun diberikan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya saat sore hari banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya buat gurau, buat ngobrol, buat guyon, buat ngomongin orang. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Asr kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad ada di kota Mekah. Maka surat Al-Asr ini kalau ditanya turun di mana, maka turunnya di kota Mekah. Nah, sekarang surah-surah atau ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sudah dikumpulkan jadi satu di dalam Al-Quran yang kita pegang saat ini atau yang ada di rumah-rumah kalian. Nah, kalau kalian mau mencari, boleh, pasti ada di situ. Bisa dibuka di Al-Quran, lihat di bagian paling belakang, ada yang di depan. Ternyata surah Al-Asr ini ada di urutan 103. Kalau seluruhnya kemarin karena ada beberapa kelas yang Ustadz sudah masuk memberikan pelajaran, mungkin ada yang mau membantu menjawab kira-kira di dalam Al-Quran yang ada di rumah kalian itu seluruhnya ada berapa surat?
boleh angkat tangan. Yang mau menjawab pertanyaan Ustadz, kira-kira di dalam Al-Quran, siapa ini jawab? Biba, oke Biba, silakan Biba dibuka suaranya. Di dalam Al-Quran, seluruhnya ada berapa surat? Oke, ada yang bisa membantu Biba? Biba masih mengingat-ingat. Caca, oke, Caca dibuka suaranya, Caca. 114 surat. Oke, sama ya Biba ya, di dalam Al-Quran yang ada di rumah kalian itu sudah dikumpulkan semuanya. Ada 114 surat. Nah, untuk Al-Asr ini ada di urutan 103. Nanti misal ada soal dari Ustadz, surat Al-Asr titik-titik ada berapa ayat gitu. Tinggal dijawab 3 ayat. Surat Al-Asr. Al-Asr artinya apa? Kalau kalian menjawab waktu, Ustadz betulkan. Surat Al-Asr turun di kota titik. Nah, jawabannya adalah Mekah. Nah, nanti kalau ada soal lagi di dalam Al-Quran, surat Al-Asr ada di urutan ke, jawabannya ada di situ di layar itu 103. Insya Allah ini poin penting yang akan sering muncul dalam soal-soal ya. Setelah itu Ustadz ingin kalian membaca semuanya berikut ini yang Ustadz tampilkan. Yang menggunakan HP bisa digeser pakai 2 jari, dibesarin. Yang menggunakan laptop juga ada di bagian bawah itu, dibesarkan seandainya terlalu kecil. Nah, tugas kita surat Al-Asr. Tugas kita bentar. Baik, tugas kita pertama, kemarin sudah selesai kalian menghafal. Yang warna biru menghafal udah selesai, udah dikirim ke Ustadz Ridho semua. Yang belum boleh, masih Ustadz tunggu. Menghafal udah selesai kita lakukan. Setelah menghafal kita akan lanjut memahami. Nah, setelah memahami, nanti kita akan belajar mengamalkan. Belajar mengamalkan. Bentar. 3A, 4B, 5A. Oke, berikutnya Allah. Allah ada dalam chat, ada kelas. Oh, gelap sebentar, ini ada gangguan. Apakah ada yang sudah muncul? Tapi ada, tapi ada. Tapi belum. Tapi ini 1A, 2A, 3A. Baik. Anak-anak, lanjutkan ya. Kita akan lanjut ke tampilan berikutnya. Nah, ini teks surat Al-Asr yang pernah kita hafalkan kemarin dan yang sudah setor ke Ustadz. Ada tulisan teks Arabnya, ada Latinnya. Nah, Ustadz akan membacakan yang Latin saja supaya kalian bisa ikut menyimak.
Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ayat pertama. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, Ustadz ingin mencari teman-teman yang berani menyebutkan artinya. Wal 'asr. Artinya ada yang berani menyebutkan apa artinya? Wal 'asr. Fatir angkat tangan. Silakan dibuka Fatir. Demi masa atau Wal waktu. 'asr lagi. Wal asr, demi masa atau waktu. Oke, sudah. Cukup ayat 1 aja. Yang kedua biar temennya. Oke, siapa ini? Sebentar ya. Innal insana lafi khusr. Ada yang berani menyebutkan ayat kedua? Ini yang angkat tangan banyak sekali ya. Ustadz, tadi Mas Fatir itu kelas 2C. Berarti Ustadz nyari kelas lain dulu. Nyari kelas 2B dulu. Izzy, buka suaranya. Innal insa. Nah, coba. Manusia itu Yang keras suaranya. Oke, coba teman yang lain. Felisa. Felisa tidak angkat tangannya. Angkat tangan. Oke, Felisa, buka suaranya. Ayat kedua, silakan. sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Oke, baik. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan dalam kerugian. Oke. Ayat ketiga ini lumayan panjang ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayo, ada yang berani? Ayat ketiga boleh dibantu. Kansa berani? Oke, Kansa buka suaranya. Kansa 2B ya. Oke, 2B. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Kansa. Baik, anak-anak. Karena tidak mungkin Ustadz coba minta kalian membacakan semua. Karena kemarin sudah Ustadz dengarkan hasil rekaman kalian yang dikirimkan ke Ustadz. Ustadz akan lanjutkan dulu. Setelah ini artinya ya, kita menghafal artinya. Ini sudah muncul di depan kalian, besarkan boleh tampilannya. Demi masa, kata Fatir tadi. Demi waktu. Nah, Allah sampai bilang, menyampaikan waktu ya. Demi waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita sampai saat ini sama Allah masih diberi waktu. Waktunya akan habis ketika kita sudah meninggal. Jadi selama kita masih hidup, alhamdulillah bersyukur Allah masih memberikan waktu yang panjang. Tapi kalau kita sudah meninggal, itu tandanya waktu kita habis.
Mungkin ada beberapa yang selalu berdoa minta waktu atau umur yang panjang. Betul, semuanya kita minta umur yang panjang supaya bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi. Seandainya umur kita hanya 10, 20 mungkin, ya kita belum bisa mengumpulkan banyak kebaikan. Tapi karena kita tidak tahu kapan umur kita sama Allah diberikan berapa, yang penting mulai sekarang waktu yang Allah berikan kita gunakan dengan baik supaya tidak seperti di ayat kedua. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalau kita termasuk yang nomor 2 ini, manusia yang benar-benar dalam rugi. Manusia yang rugi. Rugi ini tidak mendapatkan apa-apa. Surga tidak ada, tidak dapat. Malah yang didapatkan balasan-balasan dari perbuatan buruk kita, rugi. Ustadz lanjutkan dulu supaya lebih mudah nanti. Yang ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini kecuali ya. Jadi kalian, kita bisa jadi termasuk manusia yang rugi yang ada di ayat kedua. Bisa jadi tidak. Nah, siapa yang tidak akan berada di ayat kedua, yang apa di situ, yang benar-benar dalam kerugian. Kalau kalian, kita ingin tidak menjadi orang yang rugi, seperti yang disebutkan oleh Allah di situ, ayat kedua, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, lakukan yang nomor 3, ayat ketiga itu. Orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal solih, yang selalu mengerjakan amal kebaikan, perbuatan baik selalu dilakukan. Setelah melakukan perbuatan baik, kita saling menasihati teman-teman, saudara, untuk kebenaran, melakukan yang benar-benar. Kita ingatkan teman-teman, kita ajak teman-teman untuk melakukan yang benar-benar saja, yang baik-baik saja. Yang salah, kita nasihatin. Setelah kita mengingatkan yang baik-baik, yang benar-benar, kita lanjut untuk menasihati juga, untuk bersabar. Yang sabar ya, yang kuat ya. Nah, kalau kita termasuk di nomor 3, melakukan perbuatan baik, mengerjakan ibadah, mengerjakan semua yang disukai oleh Allah, terus kita juga menasihati teman-teman untuk berbuat baik, setelah itu juga mengingatkan untuk bersabar, insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang rugi yang ada di ayat kedua. Anak-anak, berikutnya ini diperhatikan, ini juga sangat penting untuk kalian ketahui. Ustadz ingin minta dari beberapa teman bantu menjawab, membacakan. Kira-kira pesan Allah memberikan surat Al-Asr kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan kepada kita semua. Kira-kira pesannya apa? Nah, Ustadz minta ada yang membantu membacakan. Fiona angkat tangan. Boleh, Fiona dibuka suaranya. Fiona, pesan dari surat Al-Asr yang harus kita lakukan. Pertama apa di situ? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nah, pesannya Allah berpesan, kita diminta untuk beriman, yakin, percaya bahwa Allah itu
maha baik. Allah itu maha benar. Allah itu yang akan menyelamatkan kita semua. Kita harus yakin itu, harus percaya. Nah, kalau kita sudah percaya, yakin, nah kita termasuk orang-orang yang beriman, yang akan mendapat cinta dan kasih sayang dari Allah. Berikutnya pesan kedua. Berikutnya di bawahnya itu ada yang membantu membacakan ya. Barusan kelas 2A, sekarang Zika kelas 2C, coba 2C. Zika. Di situ pesannya apa? Menggunakan waktunya dengan baik. Nah, pesan Allah untuk kita. Jadi Allah itu berpesan, gunakanlah waktunya dengan baik supaya kalian bukan termasuk orang-orang yang rugi. Menggunakan waktunya dengan baik itu seperti apa? Seperti mengaji, apakah itu menggunakan waktunya dengan baik? Betul ya? Oke, menggunakan waktunya dengan baik seperti mengaji. Belajar, apakah itu menggunakan waktunya dengan baik? Oke, betul. Ibadah, sholat, nah, menolong teman, terus apa lagi? Nah, nanti kalian akan ada tugas mencari kegiatan-kegiatan yang menggunakan waktunya dengan baik. Oke, yang berikutnya Ustadz minta tolong bacakan juga. Setelah menggunakan waktunya dengan baik, barusan Atma sekarang 2B, tadi 2C. Yuk, Atma. Berikutnya apa itu, Ma? Besarin. Kelihatan? Saling mengingatkan dalam kebenaran. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Nah, ini pesan berikutnya. Kita diminta untuk saling mengingatkan teman-teman. Ini nggak baik. Ini baik. Jangan lakukan itu. Itu perbuatan yang tidak baik. Kita suruh mengingatkan, menasehati. Setelah kita mengingatkan dan menasehati, pesan berikutnya apa? Ustadz akan cari kelas lain. Barusan kelas 2B. Sekarang Ustadz nyari kelas 2A yang membantu membacakan. Adit, mana Adit? Oh, Sani ya. Sani 2A. Coba Sani buka suaranya Sani. Oke, Sani yang paling bawah itu Sani. Saling menasehati untuk bersabar. Untuk bersabar. Nah, iya betul. Kita diminta untuk saling menasihati teman-teman agar bersabar ya, yang kuat, semangat ya. Kita harus sabar karena siapa yang bersabar, Allah lebih suka, Allah lebih cinta kepada orang-orang yang bersabar. Baik, anak-anak, supaya waktunya cukup dan maksimal, Ustadz langsung melanjutkan slide tampilan berikutnya. Nah, ini adalah terakhir dari pelajaran kita PAI hari ini. Ada yang berani membaca keras nggak di sini? Erlan, oke Lan, coba Lan. Yang keras Lan, suaranya Lan. Contoh apa di situ? Contoh kegiatan yang memaafkan waktunya dengan baik. Nah, tugas PAI hari ini, Ustadz ingin kalian menuliskan kira-kira contoh kegiatan seperti apa yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Ustadz di sini menulis 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 di sini. Ini ditulis di mana? Ditulis di buku tulis kalian. Kalau sudah ditulis, boleh difoto, kirimkan ke Ustadz ya. Jadi tugas kalian untuk hari ini PAI hanya menuliskan
kegiatan-kegiatan seperti apa? Contohnya yang menggunakan waktunya dengan baik. Apakah bermain game 5 jam? Apakah itu termasuk kegiatan yang menggunakan waktunya dengan baik? Misalnya yang kedua, apakah bermain HP tidak pernah berhenti-berhenti? Apakah itu termasuk kegiatan yang memanfaatkan waktunya dengan baik? Mengerjakannya kapan? Setelah Zoom ini berakhir ya. Insya Allah setelah ini kita akan akhiri saja. Kalian bisa tuliskan di buku tulis. Kirimkan ke Ustadz Ridho. Syukur kegiatan itu yang sering kalian lakukan di rumah. Oke, kira-kira paham ya tugas hari ini? Ustadz akan buka suara kalian. Yang paham bilang paham. Mengerti. Siap? 1, 2, 3. Siapa yang sudah mengerti tugas hari ini? Oke, baik. Anak-anak, kalau sudah paham, belajar PAI-nya mungkin sudah cukup sampai di sini dulu. Kalian sudah dari pagi pukul 7 sepertinya Zoom-nya ya. Kita akan akhiri saja dengan pembacaan doa. Setelah itu kalian boleh mengerjakan. Kalau orang tua belum datang, kerjakan dulu. Nanti minta tolong difotokan kalau sudah datang orang tuanya ya. Ustadz tunggu sebelum hari Minggu. Baik, anak-anak, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan berdoa. Isti'dadan. Doa. Innal insana lafi Ya Allah, sabar.